Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrati, mahasiswa PPG dalam jabatan PET 4 tahun 2025, LPTK UIN Alauddin Makassar, dengan nomor induk mahasiswa 210001257734. Ini adalah bukti pendaftaran booking saya. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah, Dusun Aing Larangan, Desa Kolokobo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb. Video ini merupakan bagian dari uji kinerja PPG dalam jabatan PET 4 tahun 2025. Dalam video ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 1 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar serta pemahaman peserta didik dengan materi semester 2 Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernyanyi doa dulu. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Dulu yang kami siap berdoa, takut-takutan tangan diputar. Siap berdoa. Ayo sekarang Hamdi di depan untuk membantu ibu membaca doa. Ayo Hamdi di depan Hamdi. Ayo anak kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku cinta lingkungan. Siapa yang punya rumah? Saya. Jadi anak-anak semuanya punya rumah. Jangan lupa rumahnya harus dibersihkan. Biar rumahnya indah, nyaman untuk ditinggali. Anak-anak harus membersihkan rumah. Tujuan pembelajaran hari ini, pada akhir pembelajaran peserta didik mampu: satu, mengidentifikasi lingkungan sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan sederhana. Nomor dua, menyebutkan contoh perilaku menjaga dan tidak menjaga lingkungan. Terus nomor tiga, menunjukkan sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan melalui tindakan nyata. Yang terakhir, empat, membiasakan perilaku membuang sampah pada tempat belajar materi mampu. Dengan mempelajari materi mampu, siswa dapat: satu, mengenal rumah dan bagian-bagiannya dengan baik. Nomor dua, memahami bahwa rumah adalah tempat yang aman dan nyaman. Nomor tiga, membiasakan hidup bersih dan rapi di
Rekan-rekan, kita masuk yuk ke materi selanjutnya, yaitu bagian-bagian rumah. Dan bagian-bagian rumah ini maksudnya adalah ruangan-ruangan yang ada pada rumah. Dan orang memiliki bagian-bagian rumah yang berbeda-beda. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama ada ruang tamu, yang kedua ada ruang keluarga, yang ketiga adalah ruang tidur atau kamar, yang keempat adalah dapur, dan yang kelima adalah toilet. Baik, karena kita lihat yuk fungsi dari masing-masing ruangan. Yang pertama adalah ruang tamu. Ruang tamu berfungsi sebagai ruangan tempat penerima tamu yang berkunjung ke rumah. Di ruang tamu biasanya ada sofa untuk duduk, ada meja, dan hiasan yang digunakan untuk memperindah ruang tamu. Selanjutnya ada ruang keluarga. Ruang keluarga adalah ruang untuk berkumpul dan bersantai bagi anggota keluarga ini. Biasanya di ruang keluarga ada sofa, ada TV untuk hiburan, dan ada meja. Selanjutnya adalah kamar tidur. Nah, kamar tidur adalah ruangan untuk beristirahat dari aktivitas yang melelahkan di luar rumah untuk mengumpulkan energi kembali pada kegiatan selanjutnya. Biasanya di kamar tidur terdapat kasur dan terdapat meja belajar untuk anak-anak, dan juga ada hiasan untuk memperindah kamar tidur. Selain itu, biasanya juga ada lemari sebagai tempat untuk menyimpan pakaian-pakaian kalian. Selanjutnya ada dapur. Nah, dapur adalah tempat untuk menyimpan makanan, menyiapkan bahan makanan, dan mengolah bahan makanan tersebut sehingga dapat disajikan sebagai makanan untuk keluarga. Nah, di dapur ini banyak sekali peralatannya. Yang pertama pasti ada kompor untuk memasak. Yang kedua ada peralatan untuk mengolah makanan, pisau, dan ada juga sendok, garpu, piring untuk makan, ya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ruangan toilet. Nah, toilet adalah fasilitas untuk membersihkan diri, buang besar, buang kecil. Nah, selain itu juga tempat untuk cuci tangan, cuci muka, dan yang berikutnya adalah sebagai tempat untuk mandi. Dan toilet ini biasanya berisi bak mandi, tempat untuk buang air kecil dan buang air besar. Beberapa toilet ada yang menempatkan wastafel atau tempat untuk cuci tangan di dalamnya. Setelah kita selesai menonton video, mari kita bahas bersama-sama. Apa itu rumah? Coba bantu ibu untuk baca yang di papan ini. Bapak Andi, baca dari Pak Andi, baca. Rumah adalah tempat tinggal bersama keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, atau anggota keluarga lainnya. Di rumah kita hidup dan beristirahat, makan bersama keluarga, merasa aman dan nyaman, belajar, bermain, dan berkumpul bersama. Iya. Jadi, rumah bukan hanya bangunan, tetapi tempat penuh kasih sayang, tempat berruang, saling menjaga dan menyayangi, menjaga dan menyayangi. Selain itu, rumah membuat kita aman dan nyaman. Coba bantu ibu membaca soal yang ada di papan. Ayo guys, bantu ibu membaca. Kita terlindung dari hujan dan panas, kita terlindung dari bahaya kata orang tua yang menjaga kita. Nyaman artinya kita merasa betah tinggal di rumah bersih dan rapi, bisa beristirahat dan bermain dengan senang. Jadi, rumah membuat kita aman dan nyaman. Karena rumah melindungi dan memberi rasa tenang.
Apa saja bagian-bagian rumah? Satu, ruang tamu. Ruang tamu adalah bagian rumah yang digunakan untuk menerima dan menyambut tamu. Ruang tamu adalah tempat duduk bersama tamu, tempat menyapa dan berbincang, biasanya bersih dan rapi. Jadi, ruang tamu adalah tempat di rumah untuk menerima tamu. Nomor 2, kamar tidur. Ayo bantu ibu membaca cerita yang ada di depan. Ayo Ica, bantu ibu membaca. Kamar tidur Kamar tidur adalah bagian rumah yang digunakan untuk istirahat dan tidur. Tempat tidur dan istirahat Nah, jadi kamar tidur adalah tempat untuk tidur dan beristirahat untuk kembali segar. Nomor 3, bagian dapur. Lanjut, bantu membaca cerita yang ada di papan. Ayo bantu ibu. Siapa namanya? Akil. Ayo bantu Akil dibaca ceritanya. Dapur adalah bagian rumah yang digunakan untuk memasak dan menyiapkan makanan. Tempat memasak makanan, tempat menyiapkan makanan dan minuman harus dijaga bersih dan rapi. Jadi anak-anak, dapur adalah tempat di rumah untuk memasak dan menyiapkan makanan. Lanjut, nomor 4, kamar mandi. Kamar mandi. Lagi, bantu membaca cerita yang ada di depan. Coba. Sekarang, Rini. Kamar mandi adalah bagian rumah yang digunakan untuk membersihkan diri, tempat mandi, tempat sikat gigi, tempat buang air. Jadi, kamar mandi adalah tempat untuk membersihkan tubuh agar tetap sehat dan bersih. Ini adalah kamar mandi. 1, merapikan mainan. Coba dibaca lagi cerita yang di papan. Mari. Merapikan mainan di rumah adalah kegiatan mengembalikan mainan ke tempatnya. Setelah digunakan, mainan disimpan kembali setelah bermain. Mainan dimasukkan ke kotak atau rak. Rumah menjadi bersih dan rapi. Kita tidak melakukan atau menghilangkan mainan. Jadi anak-anak, merapikan mainan di rumah adalah kebiasaan baik agar rumah tetap rapi dan nyaman. Jadi biar rapi, kita harus membersihkan mainan dan merapikan. Nomor 2, membuang sampah. Coba bantu ibu lagi untuk membaca cerita yang ada di papan. Coba Ais. Membuang sampah di rumah adalah kegiatan meletakkan sampah pada tempatnya agar rumah tetap bersih dan sehat. Sampah harus dibuang ke tempat sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Rumah jadi bersih dan rapi, keluarga jadi sehat
membuang bungkus makanan ke tempat sampah, membuang sisa kertas atau plastik setelah rumah. Jadi membuang sampah di rumah adalah kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan rumah. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Sampah ke tempat sampah supaya ruangan rumah kita jadi bersih dan nyaman. Lanjut. Nomor 3, menyapu lantai. Menyapu lantai. Coba sekarang ayo membaca cerita yang ada di papan. 3. Menyapu lantai. Menyapu lantai di rumah adalah kegiatan membersihkan lantai dari debu dan kotoran agar rumah tetap bersih dan nyaman. Ya, biar rumah jadi bersih, contohnya menyapu dilakukan dengan sapu. Debu dan sampah dikumpulkan menjadi satu. Sampah lalu dibuang ke tempat sampah. Biar lantai menjadi bersih dan nyaman. Jadi menyapu lantai di rumah adalah kebiasaan baik untuk menjaga rumah tetap bersih dan sehat. Sekarang ibu punya tugas untuk kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Perhatikan baik-baik. Ani tinggal bersama keluarganya. Suatu sore, lantai rumah Ani terlihat kotor dan banyak debu karena seharian digunakan bermain. Ani melihat sapu di sudut rumah. Ia ingat pesan ibu untuk menjaga kebersihan rumah. Ani kemudian menyapu lantai dan membuang sampah ke tempat sampah. Setelah itu, rumah menjadi bersih dan nyaman. Ibu pun memuji Ani. Pertanyaannya, 1. Apa yang dilakukan Ani di rumah? Nomor 2. Mengapa Ani menyapu lantai? Nomor 3. Apakah perbuatan Ani baik? Mengapa? Nomor 4. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga rumah tetap bersih? Silakan anak-anak dikerjakan. Kerjakan tugas kalian semua. Dari siang ada di bawah. Nanti
Sudah semuanya anak mengerjakan tugasnya? Sudah selesai. Baik, sekarang anak-anak presentasikan hasil tugasnya sekarang ke depan. Satu kelompok perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Satu perwakilan saja. Sekarang dari kelompok 1, silakan jam ke depan. Baik, tepuk tangan buat selanjutnya. Bagian kelompok 2, silakan perwakilan maju ke depan. Ais. Sikap Ani menunjukkan bahwa anak dapat berperan aktif menjaga kebersihan rumah. Kebersihan baik perlu dilakukan setiap hari agar tercipta keluarga yang rukun. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 3. Ayo perwakilan kelompok 3 maju ke depan. Ayo maju ke depan. Rumah yang bersih mencerminkan sikap disiplin dan tanggung jawab pendidikan kita semua anggota kepada sama kehidupan di rumah akan salah satu silakan dan bahagia. Karena sudah selesai pembelajaran hari ini, sekarang ibu mau bertanya lagi. Apa saja bagian-bagian rumah? Atap, jendela, pintu. Iya, bagian-bagian rumah ada atap, lantai, dinding, dan pintu. Selain bagian-bagian rumah ada juga bagian-bagian dalam rumah. Jadi kesimpulannya, rumah adalah tempat tinggal bersama keluarga yang membuat kita merasa aman dan nyaman. Di rumah terdapat bagian-bagian seperti ruang tamu, kamar tidur dan dapur dan kamar mandi yang memiliki fungsi masing-masing agar rumah tetap bersih, rapi, dan sehat. Biasakan perilaku baik seperti menyapu lantai, merapikan